Kalau Rinjani saya pikir pasti agak susah karena memang medan ininya menuju puncak itu kan kanan kiri jurang, jurang yang sangat dalam. Jadi belum lagi faktor cuaca, belum lagi faktor medan yang cukup curam. Jadi dibandingkan dengan gunung-gunung salju di Everest ya, mungkin bedanya hanya di sana ada saljunya, di sini nggak ada saljunya gitu. Banyak sih faktor-faktor kenapa penyelamatan korban kali ini tuh begitu sulit menurut saya. Itu tadi karena faktor medan dan faktor cuaca. Begitu kabut udah nggak kelihatan apa-apa, tembok putih aja. Ya kita mau ngeliat bagaimana tembok putih kan, kabut. Ini isu soal Rinjani kayaknya masuk trending topik, trending Google Trend. Ini kita lihat. Tadi kita lihat ada ya di mana ya? Rinjani. Ini nih. Ini masuk Google Trend. Kalau dilihat dari trennya, pembacanya cukup tinggi meskipun sempat anjlok nih sekarang ya. Tapi trennya sih naik. Mungkin tadi ada update evakuasi dari korban yang dari Brazil ini. Kita lihat di YouTube coba ya visualnya. Ini kita ngeliat sambil YouTube, ini udah banyak sih di YouTube, udah keluar nih. Beberapa evakuasi udah pada bermunculan di YouTube nih. Kebetulan di sebelah kita ada ahli pendaki nih. Dan Munisin sudah berapa kali naik Gunung Rinjani? Cakep nih. Aduh, goyang nih. Mas sebentar. Sebentar. Ini saya perkenalkan dulu ya. Ini namanya adalah Albert Sumilat. Dia ahli pendaki gunung dan pernah menaiki gunung, bukan gunung kembar ya. Bukan gunung kembar ya. Tapi ini gunung beneran. Nah, kabarnya pernah naik Gunung Rinjani. Coba sedikit cerita Dan. Saya Rinjani itu 2 kali. Wih, keren. Tahun berapa itu, Dan? Pertama kali itu waktu kuliah tahun 2002. Aku masuk kuliah. Sampai puncak? Sampai puncak. Boleh cerita dong, mungkin di awal naik Gunung Rinjani, gunung tertinggi kedua? Ya. Sebagai gunung tertinggi dia ketiga. Cuman kalau gunung api tertinggi dia kedua. Nomor satunya itu Kerinci di Sumatera. Terus? Naik gunung pertama gimana ceritanya? Rinjani. Iya, Rinjani itu ada teman saya bilang Rinjani itu adalah remahan surga yang jatuh ke bumi. Ada teman-teman saya. Memang indah. Cuma di balik keindahan, eksotisan, Rinjani juga menyimpan resiko ya. Jadi menurut saya mendaki yang tidak siap secara fisik ataupun mental ya sebaiknya jangan. Karena kalau dulu sebagai anak-anak mahasiswa kan fisik oke, cuman duit nggak ada kan. Kalau sekarang kan sebagai pekerja kita tinggal ikut open trip beres. Tapi dia nggak nyadar kalau dia nggak latihan fisiknya, nggak ditempa secara mandiri bakal ketinggalan. Itu akan merepotkan guide untuk nungguin lama yang harusnya cuma 4 jam mungkin bisa 8 jam di jalur, kan melelahkan. Yang kedua tahun berapa naik Gunung Rinjani? Yang kedua itu saya liputan waktu itu, liputan dari TV saya yang lama itu tahun 2019 apa? 2019. Boleh ceritakan itu gimana pengalamannya? Waktu itu kita ikut ada upacara namanya Mulam Akalem. Ada upacara adat masyarakat adat Rinjani ya, berendam di sungai di danau Segaranang. Cuman sebelumnya kita udah puncaknya ya sekali sebelumnya. Puncak Rinjani itu memiliki ciri khas, apalagi setelah gempa tahun berapa itu ya. Jadi jalurnya terpisah. Tidak seperti Rinjani yang saya naik di tahun 2002. Jadi sekarang lebih banyak rekahan-rekahan yang mengharuskan pendaki harus turun ke bawah, kemudian naik lagi. Jadi kayak rekahan gitu. Nah, sebagai pendaki Gunung Rinjani 2 kali ke sana, banyak pengalaman yang sudah dialami. Ini lagi rame, viral nih, ya kan, di media-media, ya kan. Nah, sebetulnya kondisi Rinjani sekarang sama dulu itu
jauh berbeda atau sama aja atau bagaimana? Kalau menurut saya sih justru kondisi Rinjani sekarang ini lebih berbahaya dari dulu karena satu faktor gempa yang terjadi beberapa tahun lalu itu. Jadi banyak reka-rekahan yang menyebabkan Rinjani itu tanahnya tidak stabil. Jadi menuju ke gigir Pelawangan itu sebelum kita ke puncak itu kan harus naik ke gigir Pelawangan. Itu apa? Gigir Pelawangan tuh kayak jalur yang kanan kirinya jurang. Nah, kita harus menuju ke situ. Itu aja harus effort dulu. Effort ke situ. Baru dari situ kita harus jalan menuju ke namanya tanjakan letter E. Itu yang sangat menghabiskan stamina. Biasanya banyak pendaki yang gagal di situ karena based on waktu summit attack ideal itu kan biasanya dibangunkan dini hari ya, pendaki itu jam 2 atau jam 3 dibangunkan untuk kemudian jalan ke puncak summit attack. Nah, biasanya jam-jam menuju terang itu mereka sudah ada di letter E itu tuh. Letter E itu tuh dimana lu jalan 2 langkah turun 1 langkah karena memang jadi pasir. Jalan 2 langkah turun 1 langkah. Bisa dibayangin kalau fisik nggak mumpuni ya mungkin akan ya udah nyerah, duduk di jalur tunggu dievakuasi turun. Pilihannya cuma 2, duduk di situ untuk memantapkan semangat untuk terus ke atas atau duduk di situ udah gue nyerah, gue tak akan lari gunung dikejar ya, hari turun. Tapi biasanya untuk kita yang dari jauh udah jauh-jauh ke sini masa nggak nyampe puncak, biasanya gitu, dipaksa aja. Jadi 2 kali ke sana sudah pernah ke puncaknya juga ya? Pernah. Dua-duanya ke puncak juga? Dua-duanya ke puncak. Nah, bagi orang-orang yang mungkin pengen naik gunung, open trip bahkan sekarang kan gampang banget ya, paketan open trip naik ke Rinjani gitu karena sementara itu anak gunung. Persiapan apa yang dari Jakarta mungkin udah dari daerah asal biar nanti di sana itu enggak amit-amit ya? Ya sependek ilmuwan saya ya sebagai anak gunung juga doyan naik gunung ya, bukan ahli loh. Yang pasti fisik. Harus militer mungkin? Fisik itu kita cuman naik gunung itu kan lebih ke endurance ya, endurance itu dalam arti Anda membawa beban sambil jalan gitu. Buat berapa lama nih? Ya kalau open trip mungkin cuma buat depek ya, barangnya dipakai porter, cuman ya tetap aja jalan kan. Kalau endurance kita nggak kuat tuh sejam jalan berhenti istirahat, mau sampai posnya kapan gitu. Ya paling idealnya sebulan sebelum pendakian udah mulai latihan fisik, jogging, naik turun tangga, stretching, spider apa istilahnya spider itu di lantai gitu. Tapi ya itu kan berbeda tiap orang ya. Semakin tua kan kadang-kadang dia adalah fun hike aja gitu. Cuma kalau yang targetnya muncak ya beda lagi, lo harus persiapan. Rinjani menurut saya gunung yang mudah ya, bukan mudah ya, untuk menuju puncaknya itu tidak sesulit gunung-gunung seperti Raus Jati atau Kartens Piramid yang harus ada climbingnya pakai tali, harus lewat batu. Rinjani menurut saya ya yang fisik kuat untuk melewati tanjakan letter E-nya itu sampai ke atas sesuai waktu time limit yang disediakan oleh guide. Biasanya maksimal jam 8, jam 9 sampai atas gitu ya. Baru kemudian turun. Oke. Kalau sebagai anak gunung melihatnya, yang lagi viral sekarang dari pendaki dari Brazil yang terjun ke dasar ya, itu masuknya dasar gunung atau apa? Kira-kira itu kenapa ya bisa seperti itu? Kira-kira ini analisa aja sebagai pendaki Gunung Rinjani. Apa ya? Kira-kira faktor saya pikir kalau saya baca saya lihat barusan bisa seperti itu faktor kelelahan karena sepertinya yang bersangkutan ini kalau saya lihat intinya entah dia lagi turun dari summit mau ke bawah atau mau ke atas tapi nggak kuat, akhirnya dia istirahat. Tapi sayangnya kenapa tidak ditemani oleh guide waktu dia istirahat? Karena waktu kalau nggak salah dia dari masa gelap ke terang, jadi masih awang-awang, jadi dia tidak lihat terrainnya.
medannya di bawah dia, tempat dia duduk itu belakangnya langsung jurang kayaknya. Dia nggak sadar itu kayak. Kalau yang dari saya baca ya. Makanya begitu udah kejadian dia jatuh, porter pada heboh mungkin. Heboh. Ada tamu jatuh gitu. Yang menarik kelelahan sih. Yang menarik ini netizen juga ramai juga kan, bahkan sampai nyolek Prabowo bahkan kalau nggak salah begitu ya. Nah sebetulnya untuk evakuasi emang sesulit itu ya, karena tadi saya lihat juga di media sosial cara metode penyelamatannya juga sepertinya sederhana aja gitu kan. Sebetulnya sesulit apa sih evakuasi itu? Tiap gunung punya perbedaan ya. Yang pasti sih kalau Rinjani saya pikir pasti agak susah karena memang medannya menuju puncak itu kan kanan kiri jurang ya, jurang yang sangat dalam gitu. Jadi belum lagi faktor cuaca, belum lagi faktor medan yang cukup curam. Jadi dibandingkan dengan gunung-gunung salju di Everest ya, mungkin bedanya hanya di sana ada saljunya, di sini nggak ada saljunya gitu. Sama sih, sama-sama susahnya. Apalagi saya dengar di sana tidak ada lahan yang kuat untuk bikin anchor dalam arti bikin anchor buat tali supaya rescuer bisa turun ke bawah itu, karena tanahnya kan rentan. Pasir yang ya mungkin labil kali ya tanahnya. Jadi ya banyak sih faktor-faktor kenapa penyelamatan korban kali ini tuh begitu sulit menurut saya. Itu tadi karena faktor medan dan faktor cuaca. Begitu kabut udah nggak kelihatan apa-apa, tembok putih aja. Ya kita mau ngeliat bagaimana tembok putih kan, kabut. Sepengalaman komandan nih, Rinjani itu ramenya itu di weekend atau everyday memang rasa rame? Mau weekdays mau weekend rame sih, karena dia tujuan utama turis-turis mancanegara ya. Karena mereka party-party di Bali, kemudian hiking-hikingnya di Rinjani gitu. Kalau Rinjani ke Gili Trawangan. Mungkin ada istilah harus chemistry dulu, ada nggak sih istilah itu? Bagi anak gunung kita harus chemistry dulu nih dengan gunung gitu kan, harus sahabat dulu gitu ya. Gimana caranya? Menurut saya sebelum mendaki Rinjani biasanya idealnya naik gunung yang tidak sulit dulu lah. Gunung Gede, Gunung Prau, gunung-gunung yang bisa didaki tanpa resiko yang tinggi gitu. Baru kemudian kalau udah badan udah enak, udah ini, baru coba gunung dengan grade yang lebih menantang lah secara fisik, bisa naik Raung atau Arjuna Lirang atau Gunung Slamet atau Gunung Ciremai di Cerawan. Kalau merasa semuanya udah dijalanin dan gue pengen yang lebih sulit lagi nih, nah itu baru coba tuh, tapi tetap harus dengan ditemanin oleh guide kayak yang ahli tentang gunung yang akan didaki. Gitu dan. Tapi rata-rata memang bule ya yang naik ke sana ya? Rata-rata bule kalau Rinjani. Mungkin karena duitnya banyak mereka ya. Oh gitu ya. Emang biayanya berapa sih open trip ke sana itu mahal ya? Lumayan. Kalau Ya? yang saya dapat info itu around ya, sekitar ya. Paling murah itu ada di harga 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau yang VIP bisa sampai 5 juta. Nah. Itu wah. Udah jadi pendaki sultan dan. Kalau mandiri? Kalau mandiri saya dulu tahun 2002 itu cuma bawa duit 750.000. Bisa naik ya? Waktu masih mahasiswa, belum punya uang. Kalau waktu 2019 itu udah mulai lah bisa naik pesawat kan, karena udah kerja. Kalau di gunungnya sendiri saya habis 3 juta kalau nggak salah. Nggak sampai nih. Kali kebanyakan hanya buat akomodasi dan logistik. Waktu itu kita bawa ayam hidup di dalam potong di sana. Potong di sana? Ayam bakar. Berarti ada rencana mau naik gunung lagi selain Rinjani yang lebih menantang? Untuk tahun ini belum ada rencana, tapi akhir tahun pengennya sih belum ada rencana sih. Tapi itu ke gunung ya? Saya punya impian Seven Summit. Sudah 4
summit. Tinggal 3 nih yang belum. Binaya, Bukit Raya sama Kartens. Doain ya. Gokil, mantap. Oke, terakhir nih pesan-pesan nih bagi calon pendaki nih, terutama yang open trip yang nggak pernah naik gunung, tetapi dia pengen naik gunung gitu kan. Sementara dari sisi stamina dia mungkin kurang gitu, tapi dia ngotot pengen naik, takutnya kan hal-hal kayak gini terjadi. Apa nih? Naik gunung tuh pengalaman setiap orang tuh pasti beda. Ada yang ada dua menurut saya. Ada yang naik gunung sekali terus kapok. Ada yang satu lagi naik gunung sekali langsung candu. Anda ada yang sebelah mana nih? Ada yang mana nih? Naik sekali langsung kapok, nggak mau naik lagi, atau naik sekali langsung candu? Gunung mana lagi nih mau bisa? Oke, siap. Ini dah wawancara khusus saya dengan salah satu pendaki ya yang pernah beberapa kali mendaki gunung tinggi. Salah satunya Gunung Rinjani, dan ini lagi rame soal Rinjani, jadi saya bertanya langsung sebagai bukan ahli tetapi memang doyan naik gunung dan kebetulan berdampingan dengan saya. Jadi ini saya tanyakan langsung bagaimana kondisi Rinjani, bahkan pengalaman dari awal dia menaiki Rinjani sampai yang kedua kali, bahkan pengalaman melihat banyak kejadian yang terjadi gitu ya. Oke, demikian wawancara saya dengan Albert Sumilat ya, langsung dari Pik 2 ya, Banten. Mungkin ada sepatah dua patah dari Albert sebelum tutup video ini. Naik gunung itu kan kegiatan kita, pengalaman pribadi setiap orang naik gunung pasti beda-beda. Tapi yang pasti jangan tinggalkan sampah ya. Tinggalkan kenangan aja. Mantap. Ini nih pepatah ya, bukan pepatah ya, quote of the day ini kayaknya yang harus dikenang sepanjang masa nih ya. Betul, sampah itu merusak di gunung ya. Jangan tinggalkan sampah ya di gunung. Jadi nggak ngomongin kali aja sampah ya, tapi di gunung juga ngomongin sampah. Oke, terima kasih Komandan Albert Sumilat yang bersedia diwawancara secara eksklusif ya selama 16 menit ke depan. Terima Nanti kasih. kalau butuh foto-foto Rinjani bisa cari di YouTube saya, apa ya, di ini ya. Boleh Facebook saya ya, boleh bisa dikutip ya. Boleh dikutip ya. Oh, iya, mantap. Izin saya naikin ke YouTube ya. Iya, silakan. Mumpung lagi rame, saya coba akan naikkan ini. Moga-moga viral ya. Amin, ya Allah. Oke, terima kasih. Ini kita coba lagi buka lagi PC-nya yang lagi rame soal Rinjani. Tadi kita lagi browsing hebohnya Rinjani, dan pada hari ini, sore hari ini di pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat, posisi dari evakuasi itu sudah dilakukan ya, dan ternyata cukup ramai proses evakuasinya gitu kan, dan itu ditemukan karena memang jatuhnya ke bawah. Dan ini di beberapa sosial media yang kita kutip ya, ini sudah banyak sekali bertebaran di YouTube gitu kan, ada beberapa visual ini ya, dan ada beberapa fotonya juga tuh, cantik juga ya dari Brazil ini itu ya, banyak sekali, dan hampir semua TV running soal itu. Oke, kita akan diskusi lebih lanjut mungkin di video berikutnya. Sementara sampai sini dulu video saya terkait dengan Gunung Rinjani sebagai salah satu destinasi wisata di kawasan Lombok ya. Betul Lombok ya? Iya, Lombok. Sorry saya salah ngomong. Di kawasan Lombok. Terima kasih telah menonton. Sobat Dolan, doyan jalan-jalan. Sampai ketemu di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.